Makin kacau, warganet China minta skuad Sinteyong bantai negaranya sendiri minimal dengan skor 8-0. Selanjutnya, usai rampok kemenangan timnas Indonesia, Bahrain malah ketiban sial. Dan yang terakhir, Jordi Amat Alp, dua pemain timnas Indonesia ini wajib starter. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Warganet asal China ramai-ramai menyoroti kehebatan pemain naturalisasi yang diboyong pelatih Sinteyong ke timnas Indonesia. Tidak hanya itu, sebagian besar warganet negeri tirai bambu tersebut justru mendukung agar timnas Indonesia melibas China dengan skor telak. Seperti diketahui, pemain timnas Indonesia kini sudah nampak melupakan momen kelam saat gagal mencuri poin penuh di markas Bahrain pada Kamis 10 Oktober lalu. Dan kini skuad timnas Indonesia telah tiba di Qingdao untuk kembali melakukan pertandingan tandang ketika berjumpa sang tuan rumah China. Ya, tampak para pemain sudah memperlihatkan wajah ceria hingga menyantap pola latihan yang diberikan pelatih Sinteyong dengan cukup serius. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sangat ambisius dengan menargetkan poin penuh meskipun bermain di bawah tekanan supporter China. Saat ini timnas Indonesia menempati urutan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan hanya terpaut 1 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain di papan klasemen. Berdasarkan hal itu, peluang untuk finish di 4 besar masih terbuka lebar kalau timnas Indonesia sukses mengunci poin penuh atas China. Ambisi tinggi yang ditargetkan oleh Erick Thohir kemudian disoroti oleh media China yang terkejut dengan target timnas Indonesia bawa pulang poin penuh dari Qingdao. Mereka lantas menyinggung banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia yang menjadi faktor utama pasukan Sinteyong bisa menyulitkan China. Kunci dari kepercayaan diri tim sepak bola Indonesia adalah banyak pemain naturalisasi. Saat ini ada 13 pemain naturalisasi yang dibawa timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia, belum termasuk Kevin Dix yang segera diresmikan tandasnya. Tak heran jika mereka berlomba-lomba mencetak 6 poin melawan tim sepak bola putra China, pungkas media Tiongkok itu. Ya, beda sikap dari media setempat, sebagian besar warganet asal China justru berharap agar pasukan Branko Ivankovic dikalahkan oleh timnas Indonesia pada laga pekan depan. Lebih mengejutkan lagi, warganet di sana bahkan mendoakan agar timnas Indonesia bisa melibas China seperti halnya Jepang dengan 8 gol tanpa balas. Saya yakin Indonesia bisa mengalahkan China. Indonesia punya kekuatan untuk mengatakan hal tersebut ya, untuk menang atas China. Indonesia mungkin lebih kejam dari Jepang. Tim nasional sepak bola China mungkin akan kalah 8-0. Ya, laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara China versus timnas Indonesia bakal berlangsung pada Selasa malam di 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, nasib apes bertubi-tubi harus dirasakan Bahrain setelah hanya bisa bermain imbang kontra timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, bagi timnas Indonesia ini merupakan hasil imbang ketiga dari total 3 pertandingan yang sudah dijalani sepanjang kualifikasi putaran ketiga. Hasil ini membuat skuad Garuda bertengger di urutan 5 klasemen grup C dengan torehan 3 poin. Sedangkan bagi Bahrain, mereka harus puas turun ke posisi 4 dengan koleksi 4 angka. Tidak hanya turun posisi di papan klasemen, skuad Bahrain juga mengalami nasib apes di peringkat FIFA setelah ditahan imbang oleh timnas Indonesia. Dilansir dari laman footballranking.com disebutkan bahwa Bahrain mengalami pengurangan poin FIFA sebanyak 4,39. Catatan tersebut membuat Bahrain diprediksi bakal turun 3 peringkat dan bertengger di urutan ke-79 FIFA. Ya, berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, hasil imbang kontra Bahrain kemarin justru membuat skuad Garuda naik 1 strip ke posisi 128. Pasalnya, timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar 4,39 karena bisa menahan imbang Bahrain yang secara peringkat FIFA lebih tinggi.
Ya, pengurangan poin FIFA ini membuat Bahrain mengalami nasib apes bertubi-tubi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebab sebelum mengalami pengurangan poin, usai ditahan imbang timnas Indonesia, skuad arahan Dragan Talajic ini juga sudah mengalami nasib apes dengan dihukum denda oleh FIFA. Dilansir dari laman GDN Bahrain disebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain mendapatkan sanksi denda sebesar 10.000 franc Swiss atau sekitar 182 juta rupiah atas 2 pelanggaran selama pertandingan menghadapi Jepang. 2 pelanggaran tersebut adalah penggunaan laser dari supporter ke arah pemain serta penggunaan peluit yang membuat pemain lawan menjadi terganggu. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. 2 pemain timnas Indonesia berikut ini wajib menjadi starter ketika bertandang ke markas China pada Selasa 15 Oktober nanti. Ya, usai ditahan imbang dengan skor 2-2 oleh Bahrain, timnas Indonesia melanjutkan laga grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ke markas China. Sinteyong menurunkan formasi yang cukup mengejutkan ketika menghadapi Bahrain. Nama-nama yang dinilai bakal tergeser justru mendapatkan tempat sebagai starter. Oleh karena itulah, demi meraih hasil yang maksimal di China, 2 pemain timnas Indonesia ini wajib menjadi starter. Yang pertama ada Rizky Ridho. Ya, Rizky Ridho masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menggantikan Jordi Amat. Dia wajib menjadi starter ketika menghadapi China nanti, alih-alih menjadi ban serep dari Amat. Ya, penampilan Amat kemarin kurang maksimal ketika menghadapi Bahrain. Kondisinya yang baru pulih dari cedera nampak menjadi kendala baginya untuk menemukan sentuhan terbaik lagi bersama timnas. Ya, Rizky Ridho meski ditempatkan sebagai bek tengah kiri, mampu mengemban tugas dengan baik sepanjang babak kedua. Kemampuan dan pengalamannya dibutuhkan untuk menghadapi China yang diyakini bakal tampil menyerang. Yang kedua ada Eliano Reinders. Ya, fleksibilitas Eliano bisa membuatnya menjadi starter untuk mengisi pos sayap kanan, menggantikan Malik Rizaldi yang dipercaya tampil sebagai starter ketika melawan Bahrain. Ya, Malik Rizaldi tidak bermain buruk, determinasi dan pergerakannya cukup merepotkan lawan. Tapi demi mendapatkan kecepatan di sektor sayap, Sinteyong bisa memasang Eliano sejak awal laga. Eliano Reinders masuk di babak kedua untuk menggantikan Sandy Wells di sektor bek kanan. Kecepatan dan kemampuan ofensif Eliano angkat memberi opsi penyerangan bagi timnas Indonesia.